Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Beberapa hari yang lalu ada berita tentang seorang bapak yang menganiaya seorang perawat di rumah sakit swasta di Palembang. Bapak ini begitu emosional dan meluapkan amarahnya karena merasa ada kesalahan dalam penanganan pemasangan atau pencopotan selang infus anaknya. Sehingga dia menghajar begitu rupa, meluapkan amarahnya begitu rupa, dan akhirnya perawat ini melapor ke polisi. Dan akhirnya bapak ini ditangkap, dan menurut berita yang saya dengar, bapak ini terancam dihukum selama 5 tahun. Sungguh peristiwa yang sangat disayangkan. Akibat amarah sesaat, maka bapak ini terancam 5 tahun hidupnya dibui atau dipenjara. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan juga mengingatkan supaya kita juga benar-benar bisa mengendalikan diri sekalipun kita dipenuhi oleh amarah. Mari kita membaca di dalam Yakobus pasal yang pertama, Yakobus 1 ayat 19 dan yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ini harusnya menjadi warning dan perhatian kita sungguh-sungguh bahwa amarah yang tidak terkendali itu seringkali tidak melakukan kebenaran di hadapan Allah. Biarlah ini boleh mengingatkan kita supaya saat kita dikuasai emosional dan amarah, kita tetap bisa menguasai dan mengendalikan diri. Sehingga perkataan-perkataan yang muncul dari diri kita bukan perkataan yang menghancurkan, bukan perkataan dan tindakan yang menyakiti orang lain dan memojokkan orang lain, yang membuat orang lain tidak berdaya. Hati-hati, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Kristus. Jangan sampai karena amarah kita yang tidak terkendali, kita berdosa di hadapan Tuhan. Kita sudah melukai hati sesama kita, melukai anggota keluarga kita, melukai orang-orang yang kita kasihi, hanya gara-gara amarah sesaat. Jangan sampai dampak dari amarah yang dirasakan oleh Bapak di Palembang ini terjadi dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Mari dengan rendah hati kita terus-menerus mau dipimpin oleh Roh Kudus dan terus-menerus hidup di dalam kebenaran Allah. Sekalipun kita amarah, marilah kita tetap bisa menguasai diri. Kiranya kita boleh menjadi pribadi yang bijak dan tetap menjadi berkat. Tuhan memberkati.